Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Fauzi, peserta PKMP tahun 2026 di PTP UIN Saint Ali Rahmatullah Temanggung. Saya dosen Prodi IAT di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN 1 Temanggung. Hari ini saya akan melakukan perkuliahan dengan mata kuliah Ulumul Hadis di semester 4 kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa dan kemudian nanti bersama-sama membaca surat Al-Ma'un ya, untuk menambah keberkahan dari mata perkuliahan kita. Baik, silakan berdoa mulai. Kita absen dulu ya teman-teman ya. Najwa wa Eda Zakani, Muhammad Imam Ghazali. Kemana? Gak ada. Teman-teman, pada hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang ini ya, pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanadnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, minggu kemarin kita sudah mengkaji tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas. Masih ingat kira-kira ada berapa macam hadis ditinjau dari segi kuantitas sanadnya? Ada berapa? Dua. Masih ingat sampai ya? Yang pertama apa? Hadis apa? Hadis mutawatir. Ditinjau dari segi kualitas sanadnya. Kalau kemarin kuantitas, sekarang kualitas. Hadis berdasarkan kualitas sanadnya dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, yang ketiga adalah hadis sahih. Pembagian ini bertujuan untuk kita bisa mengetahui kualitas dari sanad tersebut. Penilaian sudah pada beberapa aspek. Yang pertama adalah kesinambungan sanad, soal sanadnya satunya. Sekarang hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan mubin serta terbebas dari syak dan juga khilaf. Itu hadis sahih. Nah, menurut Ibnu Salah, dia adalah seorang pakar ahli hadis ya. Hadis sahih merupakan hadis yang memenuhi syarat tersebut dari awal hingga akhir sanadnya. Nih, syarat yang pertama, satu, sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, semua perawi yang bersifat adil. Kemudian yang ketiga, semua perawi sampai akhir juga harus dhabit, artinya hafalannya harus kuat. Yang keempat, tidak ada syak. Yang kelima, tidak berkhilaf. Nah, kemudian yang selanjutnya, kedudukan hadis sahih. Yang pertama menjadi hujjah dalam akidah dan hukum. Jadi kalau hadis sudah sahih, maka bisa dijadikan hujjah. Demikian materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembagian hadis dari segi kualitas sanadnya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak dari
materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan angkat tangan yang bertanya. Mbak Anissa sama Mbak Haya. Oke, silakan. Mbak Anissa dulu. Yang kencang suaranya biar kedengaran. Berdiri. Yang perawi adil dan dobir maksudnya seperti apa? Baik, terima kasih. Sekarang Mbak Haya silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, ini pertanyaan yang cukup menarik. Mohon tepuk tangan teman-teman. Nah, yang pertama, tadi pertanyaan dari Mbak Lisa ya, misalnya yang dimaksud dengan perawi yang adil dan dobir seperti apa? Nah, yang dinamakan perawi adil itu adalah tadi sudah saya sampaikan, yaitu perawi yang kepribadiannya ya lebih pada kepribadiannya. Dalam artian dia itu orang yang baik, yang memegang teguh agamanya, yang bertakwa juga, artinya tidak banyak melakukan dosa-dosa, terlebih dosa besar. Jadi kalau ada seorang perawi, dia itu ketika diteliti ternyata pernah melakukan dosa besar, misalnya minum khamr atau apa gitu, maka dia akan mempengaruhi kepada perawinya itu, kualitasnya itu, karena dia pernah melakukan dosa besar. Itu ya. Nah, kalau yang dobir itu lebih kepada ingatannya. Namanya meriwayatkan suatu riwayat itu butuh ingatan yang kuat. Dia bukan orang yang pelupa atau yang sedikit lupanya. Ingatannya kuat, butuh menghafalkan, dihafalkan, dia cepat hafal, kemudian begitu sudah hafal, dia tidak banyak keliru, tidak banyak kesalahan dalam meriwayatkan atau menyampaikan hafalannya dalam otaknya itu namanya dobir. Itu ya dari saya. Nah, kemudian dari Mbak Aya tadi, kalau misalnya dari kelima syarat itu ada yang tidak terpenuhi, bagaimana satu hadisnya? Maka hadisnya bukan lagi sahih. Ya. Tadi kalau sedikit kedobitannya turun saja, maka dia berubah menjadi hadis hasan. Apalagi tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka dia bukan lagi tetapi menjadi dhaif. Itu tidak bersambung sanadnya, maka dia dhaif. Atau perawinya tidak adil, maka dia akan dhaif. Perawinya tidak dobir, bukan hanya lemah sedikit ya, tapi tidak dobir sama sekali, maka dia menjadi dhaif. Ada syad ataupun ada ilat, maka dia menjadi hadis dhaif. Gitu ya, Mbak Aya. Bisa dipahami teman-teman? Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan mewakili kelompok saya untuk membacakan salah satu hadis sahih. Hadis ini dari riwayat Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, yaitu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi ma min mauludin. Nah, ini termasuk hadis sahih karena termasuk dalam 5 kriteria hadis sahih tadi. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai atau di akhir dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari materi pada hari ini bahwa hadis ditinjau dari segi kualitas sanadnya ada 3. Ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Dan pengertian yang kita sampaikan tadi. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya ya. Kita bertemu lagi insyaallah di minggu depan dengan materi tentang macam-macam hadis. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh.